Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam video saya kali ini, saya ingin membahas mengenai pola kerja iblis. Beberapa waktu terakhir ini saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan COVID-19. Apakah COVID-19 itu merupakan salah satu pekerjaan iblis? Nah, untuk menjawab ke arah pertanyaan ini, saya ingin share mengenai pola kerja iblis. Karena di dalam Alkitab kita ada pola kerja iblis yang sudah dicatat di sana. Namun sebelum itu saya ingin memastikan terlebih dahulu. Yang pertama, iblis itu adalah satu person, satu pribadi. Jadi dia bukan hanya gejala psikologis. Karena di dalam Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, person iblis itu digambarkan sedemikian rupa jelasnya. Tuhan Yesus pun berkonfrontasi langsung dengan iblis itu, sehingga ada banyak yang kerasukan. Nah, kerasukan ini bukan hanya gejala psikologis biasa, tapi memang ada intervensi dari kuasa iblis itu. Yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa iblis itu bisa bekerja atau melakukan segala sesuatu ada dalam izin Tuhan. Jadi apapun yang sedang dikerjakan oleh iblis tanpa Tuhan mengizinkannya, itu tidak mungkin dia bisa mengerjakannya. Yang ketiga, iblis itu bekerja dalam izin Tuhan dalam ruang lingkup yang terbatas. Siapa yang membatasi? Yang membatasi ya Tuhan. Jadi iblis diizinkan untuk melakukan sesuatu seizin Tuhan dalam ruang gerak yang terbatas. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, jelas ruang gerak iblis semakin sempit, semakin dipersempit. Dalam nama Yesus dia bisa diikat dan juga bisa diusir dari diri seseorang dalam berbagai macam bentuk. Nah, itu tiga hal permulaan yang saya ingin tegaskan di awal mengenai person iblis. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui pola kerja iblis, saya ingin merujuk kepada beberapa bagian dari teks Alkitab yang secara eksplisit menceritakan atau menjelaskan mengenai iblis. Yang pertama itu kisah di Taman Eden, di mana iblis mencobai Adam dan Hawa. Kita tahu ceritanya ya. Yang kedua, dalam kitab Keluaran, hukum yang pertama dari 10 hukum yang disebutkan oleh Tuhan yang ditulis oleh Musa, itu soal penyembahan berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun di langit, di bawah bumi, dan kamu jangan sujud menyembah kepadanya. Ya, dan seterusnya. Nah, teks yang ketiga, kisah tentang Ayub. Kita tahu dalam Ayub, pasal 1 dan pasal 2 khususnya, di mana memang Tuhan memberikan izin kepada iblis, setan, untuk mencobai Ayub, orang yang saleh pada zaman itu. Nah, ini teks yang ketiga. Teks yang keempat, saya merujuk kepada pencobaan di padang gurun, di mana iblis mencobai Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya dalam karyanya di muka bumi ini. Nah, berdasarkan 4 teks ini, maka saya menemukan ada pola kerja iblis. Yang pada dasarnya pola kerja iblis itu dia bekerja pada 3 level. Bahwa dia itu bekerja pada level jasmani atau fisikal, lalu dia juga bekerja pada level psikis, kejiwaan, dan yang ketiga adalah pada level spiritual. Nah, ini 3 pola dalam 3 level ini yang didapatkan dalam 4 teks tadi. Nah, kemudian memang secara menyeluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu terdapat banyak sekali, ratusan, mungkin juga lebih dari 1000 ayat yang menjelaskan mengenai iblis dengan berbagai macam aspeknya, manifestasinya, namanya, pekerjaannya, akibatnya, dan sebagainya.
Itu begitu banyak sekali kalau kita membicarakan mengenai iblis atau setan. Nah, dari segi pola, maka saya menemukan 3 pola tadi. Bahwa iblis itu bekerja pada 3 level, yaitu level fisik, level psikis, dan juga level spiritual. Nah, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama itu pola kerja iblis pada level fisik. Iblis pertama-tama selalu ingin menjatuhkan manusia dengan hal-hal yang bersifat fisikal. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisikal, jasmaniah. Ketika iblis di Taman Eden, ya, iblis diizinkan masuk di Taman Eden dan mencobai Hawa. Yang ada di dekat Hawa itu buah yang dilarang oleh Tuhan, buah untuk dimakan. Jadi pertama-tama memang iblis bermainnya di wilayah kebutuhan dasar ini, kebutuhan makan. Ya, sehingga kemudian buah itu menjadi kelihatan lebih menarik. Kemudian kalau kita melihat juga di kasusnya Ayub, ya, Ayub juga iblis diizinkan oleh Tuhan mencobai Ayub dengan mencobai hal-hal yang bersifat fisikal. Hartanya Ayub dihabiskan, kemudian anak-anaknya dihabiskan, lalu tubuhnya Ayub sendiri itu mendapatkan penyakit yang sangat menjijikkan. Nah, itu semua pada level jasmani. Kemudian ketika kita melihat teks dari Tuhan Yesus dicobai di padang gurun juga sama. Yang pertama-tama iblis minta Tuhan Yesus itu mengubah batu menjadi roti. Nah, ini soal pada waktu Tuhan Yesus sudah lapar karena sudah 40 hari 40 malam tidak makan. Nah, dalam kondisi lapar, kebutuhan fisiknya menuntut, lalu dicobailah dengan soal kebutuhan perut, kebutuhan dasar, soal makanan. Nah, ini cara kerja iblis yang pertama pada level fisik, ya. Kemudian iblis juga bisa saja menghabiskan harta, ya, atau memberikan harta, bisa juga. Karena dengan memberikan harta, memberikan kekayaan, manusia dicobai oleh iblis untuk bisa tetap setia kepada Allah atau tidak. Jadi kalau Ayub dia sudah punya harta banyak, hartanya diambil. Nah, dia masih setia kepada Tuhan atau tidak? Ya. Nah, kemudian juga bisa iblis itu bisa dengan mencobai melalui fisiknya. Ya, Ayub dibuat sakit dengan penyakit yang serius. Dan begitu banyak contoh di dalam Alkitab bahwa iblis itu bekerja dengan cara memberikan atau mengirimkan sakit penyakit atau membuat orang sakit. Di belakangnya ada spirit, yaitu roh iblis yang membuat seseorang menjadi sakit. Kalau kita membaca kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus pun seringkali menghadapi case seperti itu, bahwa ada orang yang sakit, entah itu bisu dan tuli, entah itu ayan, ya, entah ada yang sakit yang lain, yang bukan sebagai sakit biasa, melainkan sakit yang disebabkan oleh karena ada spirit, ada roh setan yang bekerja di balik itu. Dan dalam teks-teks kita itu begitu eksplisit, ya, menceritakan tentang eksistensi iblis yang berada di balik sakit penyakit. Jadi iblis bisa membuat seseorang menjadi sakit, tapi jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Jangan dibaliknya begini, jangan mengatakan orang yang sakit itu pasti karena iblis, belum tentu. Tapi iblis bisa mendatangkan sakit. Jadi ada orang yang sakit karena iblis ada. Nah, itu pada level fisik. Lalu yang kedua, iblis itu kemudian bermain di level psikis atau jiwa. Kalau kita mulai dari Taman Eden, ketika Hawa itu melihat buah itu bukan hanya soal sedap dimakan, tapi iblis itu sudah mulai mempengaruhi pikirannya Hawa dengan mengatakan, kamu sekali-kali tidak akan mati. Jadi ketakutan akan mati itu diputuskan, ya, dibatalkan oleh iblis, sehingga bagi Hawa ketika mengatakan kamu tidak akan mati, wah, itu tiba-tiba saja buah itu menjadi menarik untuk dimakan, ya, menjadi menarik untuk dimakan. Nah, di situ pada tingkat psikis, pada tingkat kejiwaan itu Hawa sudah mulai terpengaruh, sehingga Hawa sudah mulai melihat, wah, buah ini sedap untuk dimakan.
karena kamu tidak akan mati. Ya. Begitu juga pada kasus Ayub misalnya ya. Ayub itu anak hartanya sudah habis, anak-anaknya mati, tubuhnya sendiri sudah berpenyakitan. Lalu Ayub dicobai lagi oleh istrinya. Dan istrinya mengatakan, sudahlah, keadaan kamu sudah enggak bisa lagi diharapkan. Kamu mau apa lagi? Kamu masih mau menjaga kesalehanmu, kesetiaanmu pada Tuhan? Sudahlah, kutuki saja Tuhanmu, lalu matilah. Wah, ini sebuah godaan psikis yang sangat kuat. Seorang istri mengatakan itu kepada suaminya yang telah bersama-sama dengan dia selama ini. Kalau Ayub memperhatikan perkataan istrinya, dia menjadi gengsi, dia menjadi harga dirinya merasa terganggu, wah, dia akan buktikan, oke, kalau begitu enggak masalah, saya kutuki saja Tuhan. Nah, tapi kan Ayub tidak melakukan itu. Artinya dia masih konsisten dengan imannya, dengan kesalehannya itu. Nah, kemudian pada waktu Tuhan Yesus dicobai juga sama. Ketika iblis gagal dengan level yang pertama, yaitu level fisik, lalu Tuhan Yesus dibawa ke atas bubungan bait suci. Lalu disuruh, cobalah kalau kamu memang anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas. Pasti nanti malaikat-malaikat Tuhan akan menolong kamu. Wah, ini sebuah godaan psikis yang sangat kuat. Ya. Apa sulitnya sebenarnya bagi Tuhan Yesus? Loncat, tidak ada masalah. Tapi kalau ini godaan pada level gengsi, pada level harga diri ini diikuti, maka iblis berhasil dengan jebakannya itu, dengan cobaannya itu. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh iblis pada level jiwa, ya, pada level jiwa. Nah, kemudian yang terakhir itu pada level spiritual. Kalau di Taman Eden, akhirnya iblis mengatakan, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah. Nah, kalimat menjadi seperti Allah itu sudah pada dimensi spiritual yang, wah, ini luar biasa ini. Semuanya saya sudah punya. Adam dan Hawa sudah punya di Taman Eden itu. Soal makanan, minuman, semua sudah punya. Tapi ketika iblis menawarkan hal yang sangat spiritual, yaitu kamu akan menjadi seperti Allah, itu yang manusia tidak punya. Nah, iblis menawarkan yang tidak punya itu, yang tidak dimiliki oleh manusia itu. Nah, akhirnya mereka begitu tertarik dengan itu, dengan tawaran pada level spiritual. Akhirnya mereka benar-benar jatuh ke dalam dosa. Lalu dalam Keluaran pasal 20 itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan kamu sujud menyembah kepadanya. Karena tujuan terakhir dari iblis adalah membuat manusia itu sujud menyembah kepadanya. Ini adalah level yang paling tinggi yang diharapkan oleh iblis, sujud menyembah, ya, sujud menyembah kepada iblis. Nah, Allah akan memberikan hukuman yang serius sampai kepada keturunan ketiga, keturunan keempat menurut Keluaran pasal 20 itu, ayat 3 sampai ayat 5. Ya, sampai keturunan ketiga, keturunan keempat. Jadi sifatnya sangat mengikat ke bawah. Begitu juga pada waktu Ayub dicobai, iblis juga ingin mengganggu nyawanya Ayub. Tetapi rupanya di sini iblis tidak berhasil karena Tuhan tidak mengizinkan itu. Boleh tubuhnya kamu buat sakit, silakan, itu ada dalam kuasamu, tapi kamu harus jangan sentuh nyawanya. Nah, pada level spiritual ini iblis tidak berani menyentuh di situ untuk kasus Ayub. Nah, kemudian pada waktu Tuhan Yesus sama, strategi iblis yang ketiga pada level spiritual, ketika soal fisiknya tidak berhasil, kejiwaannya, gengsinya tidak berhasil, maka iblis minta Tuhan Yesus sujud menyembah kepadanya. Setelah dia menunjukkan kekayaan dunia ini, lalu minta Tuhan Yesus sujud menyembah. Dan di situ Tuhan Yesus melawan, ya, jangan kamu menyembah kepada siapapun kecuali pada Tuhan Allahmu. Nah, di situ Tuhan Yesus menang pada 3 level cobaan, ya, atau strategi iblis itu. Nah, inilah sebenarnya pola cara kerja iblis yang terus terjadi berulang-ulang
mulai dari Taman Eden sampai sekarang, sampai hari ini, sebenarnya pola kerjanya iblis ya itu-itu saja, tidak ada yang baru. Mungkin medianya baru, mungkin ada tren-trennya baru, tetapi sebenarnya polanya sama aja. Jadi iblis itu menggodanya dengan kebutuhan fisik, mencoba dengan gengsi, harga diri secara psikologis, lalu pada level yang tertinggi adalah cobaan secara spiritual. Dia minta supaya kamu sujud menyembah. Jadi pada akhir zaman ini semakin banyak juga penyembah-penyembah iblis, dan itulah yang memang diharapkan. Iblis akan mencari pengikut sebanyak-banyaknya kalau bisa, ya. Nah, kalau begitu maka kita bisa menyimpulkan secara khusus dalam kaitannya dengan COVID-19. Seperti pernah saya jelaskan terdahulu bahwa COVID-19 itu dipandang dalam berbagai perspektif, ya kan. Apakah ini hukuman Tuhan, ya. Kalau hukuman Tuhan, itu Tuhan mempunyai hak yang mutlak untuk menentukan caranya. Kalau Tuhan mau menghukum seseorang dengan sakit penyakit, itu Tuhan bisa mendatangkannya langsung. Tuhan bisa juga menggunakan kekuatan yang lain. Tuhan bisa membuat melalui kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi Tuhan juga bisa mengizinkan iblis untuk mengirimkan sakit penyakit itu. Apakah COVID-19 itu juga di dalamnya ada intervensi iblis? Ya, itu sangat dimungkinkan. Karena Tuhan juga memberikan ruang gerak meskipun terbatas kepada iblis untuk bekerja di dunia ini. Dan pada akhir zaman dicatat Tuhan memang melepaskan iblis itu, memberikan keleluasaan dalam waktu yang singkat, dan seolah-olah iblis itu bekerja lebih maksimal, lebih intens, melakukan penyesatan di seluruh muka bumi ini dan membuat penghancuran-penghancuran dengan berbagai macam cara, termasuk melalui sakit penyakit. Jadi kalau saya ditanya apakah COVID-19 juga ada intervensi iblis di dalamnya, dari segi polanya hal itu sangat memungkinkan. Bahwa iblis juga polanya, salah satu polanya adalah menghancurkan manusia melalui sakit penyakit dengan berbagai macam bentuk sakit penyakit yang tentu saja ini diizinkan oleh Tuhan. Tapi saya mau menggarisbawahi saudara-saudara, jangan digeneralisir pengertian ini, jangan dibalik juga pengertiannya bahwa orang yang kena COVID itu sudah pasti itu karena hukuman dari Tuhan dengan membiarkan iblis untuk menjadikan dia sakit. Tidak boleh dijadikan sebagai faktor satu-satunya, karena dalam penjelasan saya terdahulu bahwa penyebab dari sebuah wabah itu ada berbagai pihak, ya, ada dari pihak Allah, ada dari pihak manusia. Kalau Allah sebagai hukuman atau sebagai ujian, itu Tuhan berhak menentukan caranya. Iblis itu dipakai oleh Tuhan sebagai alat penghukuman bisa, tapi juga sebagai alat pemurnian juga bisa. Ya, jadi apakah COVID-19 ini merupakan bentuk pekerjaan iblis? Ya, ada aspek itu di dalamnya. Ya, tapi ini bukan menjadi sebuah prinsip yang absolut sebagai penyebab tunggal dengan adanya COVID-19 ini. Nah, yang akan datang dalam tayangan-tayangan selanjutnya, saya akan menjelaskan perspektif-perspektif yang berbeda, tetapi dengan melihat pola-pola kerja iblis ini, maka kita tahu bahwa iblis itu bekerjanya dengan pola yang itu-itu saja. Dia menyerang kebutuhan fisik, menyerang dan mengganggu psikis manusia dengan gengsinya, dengan harga dirinya, kemudian juga dengan tujuan akhirnya supaya semua orang itu sujud menyembah kepada dia. Ini level spiritual. Maka kita terus perlu berhati-hati dengan semua godaan pada 3 level ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.